Jumpa lagi dengan Ibu Vera Setiawan dan kita akan bicara bersambung dari Dimensi Roh saat ini yang ke-12 ya. Dan biarlah kita bersama-sama berdoa, siapkan hati, pikiran kita ya. Dan biar kita mau tutup mata, kita berdoa sejenak. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kami dipinjamkan nafas masih sampai detik ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mempermuliakan nama-Mu selama kami diberikan pinjam nafas di dunia ini Tuhan. Dan biarlah dimensi roh ke-12 ini yang menonton dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan kabar sukacita. Dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh diurapi. Sebelum itu kami mohon Tuhan, mohon ampun kalau kami punya kesalahan, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kami beritakan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang kudus adanya itu. Dan kami sudah disucikan. Dan kudus ketemu kudus. Maka akan sesuatu terjadi. Doa-doa banyak yang dijawab Tuhan. Karena semuanya sudah disucikan oleh Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama hamba-Mu. Tanpa Engkau, hamba tidak ada artinya Tuhan. Bersama dengan Engkau, kami akan lihat banyak bertobat Tuhan. Dan juga doa dijawab. Karena musim ini sekarang Tuhan, kami perlu Engkau. Tahun 2020, September ini, COVID meninggi Tuhan. Dan biarlah kami percaya Engkau pelihara kami. Dan mari bersama-sama kami. Kami butuh, kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Juru Selamat dunia, kami berdoa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau lihat di sini dimensi roh yang ke-12. Pasti mengenai kesaksian dan firman Tuhan. Ya, karena itu satu fakta, realita yang sudah Tuhan kerjakan selama berpuluh tahun saya di ladang Tuhan. Satu waktu di tahun 2008 begitu ya, saya diundang oleh satu keluarga sebenarnya, tapi yang datang ke rumah saya malam jam 1 malam itu adalah ibu dan bapak ya, ada 2 atau 3 orang begitu, dan minta saya datang ke rumahnya karena maminya nggak ikut, jadi kawannya itu atau jemaatnya ya, dan minta ditolong supaya saya datang malam itu karena lagi ngamuk katanya begitu. Dan ngamuknya adalah mobil BMW-nya dihancurin, lalu televisi 50 inch dihancurin, lalu banyak lagi. Dan akhirnya saya berdoa bersama-sama, kita pergi datang ke sana di daerah Jakarta Barat. Dan waktu saya lihat sampai di tempat rumahnya itu sudah banyak sekali security, satpam, lalu tetangga semuanya yang lagi pada ya mau nolong juga nggak bisa karena lagi ngamuk begitu kan. Lalu mobil yang lain Mercy-nya dikeluarkan, takut dihancurin juga. Akhirnya saya masuk ke sana dan lagi teriak-teriak di garasi. Saya dibawa ke pendoa-pendoanya. Tengah malam itu banyak sekali yang berdoa, satu kamar besar saudara kasih ya. Dan akhirnya saya tergerak untuk duduk di sofa di depan. Lalu saya merenung sejenak, karena kalau orang seperti ini kerasukan ya, walaupun saya dari umur 11 tahun sudah sering lihat orang tua saya, karena saya peramal 20 tahun, orang tua saya 40 tahun. Jadi biasa kami dengan orang-orang seperti ini begitu ya, kerasukan lah, ngamuk lah begitu. Jadi akhirnya saya sejenak, karena beda waktu sebelum terima Tuhan dan sesudah terima Tuhan saudara kasih. Jadi saya beda duduk diam. Kalau dulu dengan mantra, kekuatan kita sendiri begitu dengan mantra. Tapi saat ini saya duduk diam, walaupun sudah berdoa, Tuhan tolong, apa yang harus saya perbuat? Karena tidak gampang saudara kasih. Orang kerasukan, besok orang kerasukan lagi, itu beda sekali. Tidak ada polanya, tergantung Roh Kudus yang memimpin kita sebagai hamba Tuhan ya. Lalu saya duduk sejenak, tiba-tiba dia lari
yang ngamuk ini, putranya ini, dari garasi lari ngamuk naik ke lantai 2. Lantai kedua langsung Roh Kudus di dalam kita semua ya. Roh Kudus di dalam kita, lalu ikut naik katanya. Saya naik ikut juga ke lantai 2, lari cepat lari. Ditutup pintu kamarnya. Dia masuk ke kamar, dia tutup pintu. Saya diam. Bicara lagi Roh Kudus dalam hati saya. Diam di depan pintu rumahnya, di depan pintu kamar, depan pintu kamarnya. 5 menit sebentar, tidak lama dia akan buka pintu dan pasang seperti pasang besi begitu ya. Dorong katanya, kalau dia buka dorong cepat itunya pintunya. Kan sesuatu yang mustahil terjadi, kan belum terjadi. Lalu saya wanita, nah itu anak umur 18 begitu 19 ya. Tenaganya pasti lebih oke ya. Mana kuat nih Tuhan. Diam di situ. Sebentar jaga-jaga. Dia buka pintu, kamu dorong masuk katanya begitu. Betul saudara kasih. Tidak lama kemudian beberapa menit saja langsung dia buka pintu, lihat nggak tahu lihat siapa, pokoknya dia buka pintu sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus dalam hati saya katakan, dia buka pintu, saya dorong langsung ke dalam. Kalah ya. Dia tidak sangka bahwa saya naik karena saya baru datang. Jadi kalau yang tim doa mungkin sudah dari sore hari kali. Dia tahu saya datang, dia tidak sangka saya ada di depan pintunya. Lalu dia duduk, ada ranjangnya, dia duduk di bawah, dia main game. Lalu saya masuk, saya kunci pintunya, biasa tutup pintunya. Lalu Tuhan buat apa lagi Tuhan Yesus? Tolong saya Roh Kudus. Bicara katanya. Nah orang lagi marah mau bicara gimana ya Tuhan ya? Bicara, ajak bicara. Ajak apa yang dia suka, tanya. Hobinya apa begitu loh. Langsung saya tanya-tanya begitu ya. Tapi dia jawab saudara kasih. Walaupun tadi kelihatan seperti orang kerasukan ya, karena orang takut begitu. Lalu saya tanya, lagi main apa sih gamenya? Oh, ajak dong, saya dong. Duduk sini kita di bawah. Lalu kita berdua di bawah. Ngobrol, baik, nggak tidak apa-apa begitu loh. Tadi yang ngamuk sekali. Akhirnya selesai sudah, tiba-tiba bibinya ya, jadinya mamanya punya adik atau kakak begitu, masuk, ketok pintu, tutup pintu. Begitu marah. Tenang, saya bilang. Lalu kenapa Bu? Saya bilang gitu. Enggak, dia belum makan katanya. Ini Bami Gajah Mada gitu loh. Oh, mari saya bilang. Loh, saya nggak dikasih, saya bilang gitu, bercanda ya. Oh, oke bu. Langsung masuk, dikasih lagi 1. Lalu saya bilang, makan yuk, saya bilang. Nggak mau. Jangan dong, tante kan dipanggil sama mami kamu. Tante mau makan nih, bakmi, ayo sama-sama nemenin. Dia bangun, dia tidur tuh marah. Dia lempar gamenya, ditaruh di bawah, dia tidur. Di ranjangnya nggak tidur, rebahan begitu. Ayo, nemenin saya yuk, kita makan Bami Gajah Mada berdua ya. Itu seperti kayak apa ya? Nurut aja begitu. Langsung bangun, ya yuk 1, saya 1. Ayo kita makan habis. Dan selesai sudah, akhirnya kami lihat bagaimana Roh Kudus berkarya di tengah-tengah yang diperlukan, keluarga diperlukan. Kelihatannya singkat, pendek ini kesaksian. Tapi kalau kita alamin, saya alamin sebagai hamba Tuhan, diundang, tidak gampang saudara. Apakah bisa anak itu ditaklukkan? Apakah bisa nanti tidak pukul-pukul lagi itu semua barang-barangnya hancur? Langsung dia naik ke atas, mobil BMW-nya keluar juga, dibawa keluar. Jadi akhirnya kita boleh berempati ya, merasakan apa yang orang itu rasakan. Kalau keluarga kita ada seperti itu, kita mungkin kalang kabut juga, cari A, cari B, cari C, pendeta A, pendeta B begitu. Tapi puji nama Tuhan Yesus, masih cari pendeta. Untung nggak cari yang lain di luar pendeta begitu ya. Dia juga anak Tuhan, bersyukur, terima kasih. Dan akhirnya selesai sudah, tiba-tiba datang satu grup begitu,
tapi pria-pria besar, pakai jaket begitu hitam. Lalu saya bilang, mau diapain Bu? Saya bilang, ini sudah dipanggil, kita sudah tidak tahan, tidak tahu dia mau dibawa kemana begitu. Janganlah, sudah tidak apa-apa kok, nggak diapa-apain sama saya. Nah itu sudah normal kembali, bicara mau makan biasa-biasa saja. Tapi orang tuanya bilang, papa mamanya nggak bisa, karena kita sudah undang orang ini datang dan langsung tangkap begitu, dibawa ke mobil. Ya sudah, saya bilang ya udah, di luar tanggung jawab saya semuanya ya, sudah selesai. Saya belum berdoa baru bicara. Selesai sudah. Sesuatu yang ajaib terjadi, saya sendiri juga kagum sama roh Tuhan di dalam saya, Roh Kudus. Karena kita tidak berbuat apa-apa. Yang satu kamar itu, wah berdoa, nangis berdoa. Tengah malam itu, mungkin ada jam 2 sampai jam setengah 3 ya. Terus masih berdoa mereka. Akhirnya saya pulang. Nah di sini kita bertanya mungkin. Kemungkinan juga kita pernah mengalami atau lagi ada orang yang seperti itu. Ya, karena memang dari saya indigo umur 11 tahun menjadi peramal ikut papi, tidak bisa menolak karena keluarga memang turun-temurun di sana. Lalu saya terima Tuhan Yesus, kerjanya saya juga melayani juga. Jadi kita lihat di sini bagaimana kalau seseorang itu ngamuk, saudara kasih, itu sering sekali lah. Pokoknya pekerjaan saya hidup di bumi ini, lahir di dunia ini, setelah saya tahu bahwa saya harus melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan juga dengan pujian penyembahan ya. Jadi kita melayani jemaat Tuhan, ciptaan Tuhan. Karena tanpa ada seseorang hamba Tuhan yang memang di bidangnya mantan peramal begitu ya, emang sedikit sulit ya. Tetapi karena saya sudah biasa dari kecil, sehingga waktu pindah, dulu mantra, sekarang firman Tuhan. Bedanya itu. Dulu mantra, ya di bumi ini mantra. Tapi kalau firman Tuhan, firman adalah Allah. Dan Allah yang saya sembah sekarang ini adalah Allah yang menciptakan kita semuanya di dunia ini. Sorga dia yang punya, bumi miliknya Bapa di sorga. Jadi bedanya itu saudara ya. Jadi saya biasa dari kecil dan akhirnya selesai sudah pemuda itu pokoknya sudah selesai. Tugas saya datang ke sana selesai, saya pulang kembali dan kita mau lihat sekarang. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa bisa begitu ya Bu ya? Kok belum sempat berdoa sungguh-sungguh begitu ya? Di rumah pasti berdoa sudah ya kan? Tapi kenapa bisa begitu? Saya juga nggak tahu ya kan? Seseorang itu dipakai sama Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan diberikan kemampuan, powerful sekali seperti Allah, karena Allah di dalam kita. Sekarang kita melihat firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kenapa orang itu begitu gitu loh? Ya, Ulangan 7 ayat 21. Kita dengar coba firman Tuhan ya. Bagaimana bisa terjadi kok seperti itu? Nggak usah bingung. Kalau dekat-dekat Tuhan Yesus, dekat Allah yang punya sorga dan bumi ini, kita pasti sukacita dan mantap saudara kasih. Ulangan 7 ayat 21. Ulangan 7 ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Haleluya ya. Jadi kalau kita kembali kepada firman, kalau tukul kan kembali kepada laptop supaya jalurnya tuh yang diomongin tuh temanya lurus begitu. Kalau ngaco-ngaco begitu ya. Kita juga begitu, kompasnya kembali kepada firman Tuhan. Apa saja masalahnya? Kembali kepada firman Tuhan. Janganlah gemetar. Mungkin yang dengar cuma biasa-biasa aja, tapi orang tuanya pasti gemeter. Ngapain panggil hamba Tuhan jam 1 malam? Ya, itu perlu berarti, perlu Tuhan melalui hambanya ya.
Janganlah gemetar karena mereka, karena apa? Karena ya masalah yang kita hadapi sekarang. Pemuda itu ngamuk, ya kan? Satpam di depan banyak rumahnya, semua orang tetangga-tetangga pada cuma bisa lihat saja, cuma bisa bilang kasihan. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga, Roh Kudus berkarya full, luar biasa. Ya, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengah kamu. Jadi pertanyaan, kenapa Bu begitu Bu? Ya karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita yang lagi melayani. Dalam hati saya juga, Allah apa sih? Allah yang besar dan dahsyat. Dulu saya paranormal loh ya. Sepertilah yang pada datang tanya, mau tanya apa-apa semuanya, tukang ramal namanya ya kan. Lalu saya juga indigo di sana. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah yang besar itu dan dahsyat ada di tengah-tengah kita. Maka waktu saya lagi tidak apa-apa, cuma ngobrol-ngobrol, pemuda itu, anak itu umur 18, 19 begitu, normal kembali saudara. Ajaib. Bergaul erat dengan Tuhan. Kita akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan menolong kita. Orang lain tidak bisa tolong, tapi Tuhan bisa tolong kita ya. Dan satu lagi, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya, kalau hidup is hidup, bukannya mati, hidup. Firman yang kita baca itu berubah menjadi kenyataan fakta. Ya, kalau dikatakan logos menjadi rema, kayak begitu. Tulisan berubah menjadi satu realita, satu kesaksian, satu fakta. Tidak direkayasa, tidak dibuat-buat semuanya. Dan kita lihat di sini juga bahwa kuat, pasti kuat. Saya wanita loh, sama orang yang lagi ngamuk umur 19, ya pastilah wanita kita kalah, ya kan? Tapi di dalam kita ada roh Tuhan, roh Allah, roh kudus, udah hidup, kuat lagi. Saya sudah buktikan kenyataan bagaimana saya bisa dorong itu pintu kamar tidurnya, dia kalah anak-anak saudara saya. Ya. Dan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Karena apa saudara kasih? Karena orang kerasukan roh yang masuk. Tapi kalau kejiwaan itu ya jiwa. Firman Tuhan sempat sampai bisa menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Semua yang datang minta datang saya undang ke rumahnya, bilang kerasukan ngamuknya. Padahal bukan. Saya lupa bicara tadi sedikit mundur lagi bahwa setelah saya tanya jawab dengan putranya itu, ibu itu, dia bilang karena kelas sama mamanya, dia nggak suka mamanya. Ya, banyak ceritanya, panjang ceritanya, pokoknya ada kelas tidak suka sama orang tuanya. Jadi bagaimana kita lihat, nah seperti orang kerasukan. Karena kalau sudah meninggi sekali penuh begitu, apa yang terjadi? Berteriak, pukul sana, pukul sini. Yang namanya emosi itu ya kan, kejiwaan. Orang bilang kerasukan. Kalau kerasukan tuh roh. Nah firman Tuhan bisa sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwanya tuh emosi, jiwanya lagi marah karena tidak suka sama orang tuanya, sama mamanya. Jadi kita lihat di sini, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Mungkin ya, sebelum ini mungkin pemuda itu
udah sering bertengkar ya kan, mempertimbangkan, dia mau pukul nih mamanya, nggak bisa ya kan. Ada sesuatu yang Tuhan jaga juga, karena ibunya itu ya kenal firman Tuhan, anaknya pasti kurang lah ya. Sehingga pertimbangan dan pikiran hati manusia, dia bisa membedakan juga. Nah, tapi terjadi semuanya, bersyukur kita punya Allah yang besar dan dahsyat. Jadi kalau ada yang seperti ini, sudah saya doakan sepupu saya doakan om saya doakan tetangga saya doakan pembantu saya. Enggak begitu katanya. Nah, ada dua sekarang tutup kesaksian firman ini. Ayo kita berlari ya, ada dua, berlari mendekat kepada Tuhan atau berlari menjauh daripada Tuhan. Cuma itu saja. Kalau kita mau perbaiki, menata kehidupan kita kembali, apalagi di zaman COVID ini, sudah kasih, walah, kembali kepada, mendekat kepada, berlari kepada ke Tuhan, ke Allah Bapa di sorga, ke firman-Nya. Tapi kalau ada juga yang menjauh, kalau menjauh dari Tuhan artinya apa, Bu? Ya artinya begitulah, cari dukun, cari orang pinter, cari mbah, cari apa lagi? Cari seperti saya peramal ya kan, cari indigo, suruh lihat-lihat rumahnya ada penunggunya nggak nih, apanya. Jangan, kembali kepada Tuhan, mendekat, lari. Kalau biasanya cuma biasa-biasa saja, nah itu firman Tuhan kita baca biasa. Tapi kalau kita berlari kepada Tuhan, berarti lebih banyak baca firman ketimbang hari-hari yang lalu. Kalau berlari dengan jalan kan beda, saudara. Berlari mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh daripada Tuhan. Saya percaya saudara akan rasakan seperti apa yang saya rasakan. Satu kesukaan yang dahsyat, yang besar, bahwa Allah itu hidup, Allah itu ya dan amin. Saya kan dulunya mantan peramal, saya tidak jamin itu pakai syarat ya kan. Mungkin ada yang potong kambing hitam dari ujung kuping kepala sampai ke buntut sampai ke kaki, semuanya cari yang hitam, bulunya aneh-aneh, saudara. Karena kita juga dapat dari roh, tapi bukannya roh yang ciptakan bumi, langit serta isinya, bukan. Dia juga roh, tapi R-nya kecil begitu. Kalau sekarang rohnya R-nya besar, Allah. Dan saya bersyukur kalau dulu saya dengan orang tua saya, keluarga ya, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Misalnya orang kerasukan seperti itu, kita akan datangi, tanya dari mana, siapa namanya, mau apa, macam-macam lah. Menarik perhatian, MPO, menarik perhatian orang. Dari kejiwaan jadi kerasukan, padahalnya bukan. Saya mau rokok, saya mau lisong, saya mau kopi, saya mau bubur merah, bubur hitam, bubur putih. Aneh-aneh pokoknya. Karena memang lagi jengkel, lalu ditunggangi oleh kuasa kegelapan, saudara. Hati-hati. Harus ada perisai hidup kita ini, ya. Ada perisai, yaitu firman Allah. Kuasa Allah tidak kelihatan, tapi ada, saudara. Rasakan. Tidak kelihatan kuasa itu, tapi waktu dibutuhkan nanti kita baru tahu, oh ada. Ya, seperti AC saja, ruangan. Waktu kita tidak perlu, biasa-biasa saja. Tapi waktu malam hari kita mau istirahat tidur, kita nyalakan AC. Nggak kelihatan dinginnya, tapi bisa dirasakan. Mari kita rasakan, ya, kuasa Allah yang dahsyat itu melalui apa? Baca firman. Itu udah nggak boleh lewat dah. Baca firman, lakukan firman, cukup segitu saja. Lakukan firman, baca firman. Ya ditambah lah ya dengan pujian, kalau kita tahu ya kan, penyembahan ya kan. Tapi baca firman dan lakukan firman itu nomor 1. Yuk, mari kita berdoa supaya jangan Ibu Vera saja yang rasakan, kita semuanya yang menonton, mempunyai kawan mungkin
yang lagi kesusahan seperti itu, apa sajalah, asal nama Tuhan disebut, akan ditolong. Amin. Bertobat saudara, bertobat. Kalau masih ada jimat-jimat, opo-opo begitu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Kembali kepada Tuhan, Tuhan akan kembali kepada kita. Yuk kita berdoa, angkat tangan. Satu ada di dada, satu angkat tangan, biar kita berdoa bersama-sama. Memang musim online, musim COVID, kita online. Jangan takut, kuasa Tuhan nyata, tidak terbatas di sana. Pegang dada dan angkat tangan. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini dia kami Tuhan. Ini dia kami Tuhan. Ini dia saya Tuhan. Katakan namamu masing-masing dalam hatimu. Ini saya Tuhan. Mari Engkau teliti hati kami Tuhan. Perbaiki kalau ada yang tidak benar di matamu. Pasti kami punya kelemahan, kekurangan. Mari Roh Kudus yang manis masuk kepada penonton semuanya, kepada kami semuanya Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami alami. Tidak belum berdoa di rumah, tapi orang lagi ngamuk bisa stop. Karena firman Tuhan katakan, jangan gemetar dan takut, karena Allahmu besar dan dahsyat, ada di tengah-tengahmu. Haleluya. Ada bersama dengan engkau sekarang, ada di rumahmu bersama-sama dengan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa saja masalahmu, katakan dalam hatimu sekarang. 5 detik. Terima kasih Tuhan. Mereka sudah bicara kepadamu Tuhan. Terima kasih. Dan kami terlalu percaya Engkau tidak pilih bulu. Engkau akan jamah lawat mereka semua di rumah masing-masing. Melalui video ini Tuhan, kami akan dibangkitkan semangat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, pikiran negatif, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah dilawat oleh Engkau, dijamah. Engkau tidak terlihat, tapi kami bisa rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami percaya penonton kami semuanya sudah dilawat dan dijawab doanya oleh Engkau. Amin.